memang orang Minang ko baradai syarat mengaku adai memakai kecek syarat terlepas daripada khilafiah perbedaan para ulama yang ambo yakini, walau banyak mazhab mengatakan berpendapat, ambo yakini solat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Di mana yang wajibnya? Yang pertama syarat mengatur surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Ada 3 perintah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah, dirikan solat, hukumnya kita sepakat wajib hukumnya. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, kita sepakat wajib hukumnya. Warka'u ma'ar rakiin, cerita tentang orang solat lagi. Warka'u ma'ar rakiin, apa maksudnya? Rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Apa maksudnya? Solat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki, terutama orang yang balaga mengaku adai santiang juadai. Jangan balaga jadi nini mama alim ulama cerdik pandai. Kalau nak tiba subuh berjamaah otak gadang. Semestinya di Indonesia ko, bahkan di dunia ko, orang yang paling soleh, orang yang paling takwa semestinya orang Minangkabau. Sebab yang punya falsafah adai bahasa nijo syarat bahasa nijo kitabullah, syarat mengatur adai memakai. Cuman orang Minang yang punya, orang Arab tidak punya. Santiangnya orang Minangkabau kok, santiang orang Minangkabau kok. Nah terus yang tak sembahyang seminggu sekali itu orang itu. Yang hari-hari hidupnya juang-juang orang itu. Betul serta sana menyebut anjing, tak perlu terjemahkan bahwa anjing tapi sabi anjing apa? Ya. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-A'raf 176. Famasaluhu kamasalil kalbi. Orang yang lebih cenderung kepada dunia dan melakukan hawa nafsunya rendah, perumpamaan mereka seperti anjing, kata Allah. Famasaluhu kamasalil kalbi. Tidak perlu dibuat seperti wow. Allah katakan anjing, sebut anjing. Jangan awak lebih bersantun, lebih beradab, awak merasa lebih beradab daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat dekat di rumah surah Al-A'raf 176. Allah sebut di situ anjing. Orang yang wakatunya hadis untuk urusan dunia. Pai baburu talok jauh-jauh, menengah kaji lah talok sama anjing kecil Allah. Maka tak heran kalau ada yang soto jual-jual sambil nak tahu mana orang mana anjing sama juga bantuannya. Masya Allah muslimin. Mohon maaf, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kaji kau harus sampaikan di apa? Di orang Minangko yang bercelik yang banyak makan basi pakak, basi turiak, basi madah. Kok cerita di tengah rantau nak tangguh orang Minangko yang paling santi yang agamanya. Oh, kami orang Minang tak akan tagadai akidah kami dok. Alun tagadai akidah sembahyang seminggu sekali. Alun tagadai alun pindah agama tu sembahyang seminggu sekali. Alun pindah agama tu juang-juang tu sehari-hari. Kok berang yang punya anjing, kok berang seorang je lah. Kok mati tagang seorang je lah. Bila ketobat lah, bila kesadar je lah. Tujuan bisa jika nak ada yang buat anjing. Masya Allah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Itu yang pertama. Tauhid. Apa tauhid itu? Segala sesuatu yang dianggap, yang disamakan dengan kedudukan Allah sebagai Tuhan, yang lebih dicintai, yang lebih ditaati, yang lebih ditakuti. Tempat bergantung yang dianggap bisa mendatangkan rezeki, yang dianggap bisa menahan gunung Merapi, ya, seperti gunung Merapi di Jawa ada Mbah Marijan, katanya penjaga kunci pintu gunung Merapi. Di gunung Merapi itu siapa kuncinya di bagian datuk, siapa mati kuncinya itu? Masya Allah muslim, sedang kunci itu menganggap bisa menghindarkan bencana. Itu semuanya tauhid. Dukun-dukun itu tauhid tuh. Santiang lo dukun tu taunya piti orang hilang di mata salehnya, tahu dukun tu, setan dukun tu. Masya Allah muslimin. Oh bahas bergalai kadai balabo pajang foto tuangku saliyah sanak mau di Pariaman, setan tu. Masya Allah muslimin. Tauhid.
Bahkan mungkin foto Tengku Salih lebih bisa mendatangkan rezeki. Kalau Bulia membaca foto, tengku foto Yesus awak pajang lagi. Yesus itu kan Nabi itu. Walau yang sekali itu bukan Yesus yang sebenarnya, bukan Nabi Isa yang sebenarnya. Masalah muslimin, kau kaji yang harus sampaikan. Kareh memang karena apa? Banyak orang Islam lah kareh, hatinya lebih kareh pada batu leh. Kemudian yang kedua masalah muslimin, Tuhan yang batil, sesat dan menyesatkan adalah Al-Alihah. Allah tegaskan dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila. Pernahkah kau perhatikan orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya? Malam pak di waktu subuh jago solat ke masjid atau tidur di rumah atau solat di rumah. Oh, dek dingin di Sungai Puako, dingin di Pariaman, yalah aneh. Masya Allah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Di masa Nabi ada Bilal yang pertama namanya Bilal. Di masa Nabi itu dua, Masya Allah muslimin. Karena di masa Nabi memang azan subuh itu 2 kali. Ya, azan pertama untuk menjagokan orang untuk solat tahajud atau puas untuk sahur. Azan kedua baru masuknya waktu solat. Azan pertama dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Siapa Abdullah bin Umi Maktum? Kau sahabat Nabi. Beliau kulah perantaranya turun surat Abasa wa Tawalla. Surat Abasa. Nah, gaya kecilnya bersobat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau tahu aku orang tua yang buta. Aku orang tua yang buta, kata Abdullah bin Maktum. Rumahku jauh dari masjid. Jalan ke masjid berliku-liku. Banyak binatang berbisa, ular, kalajengking, ya, kipasan. Tidak ada orang yang senantiasa menuntunku ke masjid. Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku? Orang butuh gaek, rumah jauh, anda ada Honda, anda ada sepeda, anda ada ojek. Makanya meminta ke Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku? Kata ya Rasulullah, apakah kau mendengar seruan azan? Dengar ya Rasulullah. Tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu. Di sana ambo, yang orang Minangkabau, yang keceknya orang Baradai, orang gaek butuh meminta ke Nabi untuk keringanan sholat di rumah. Yang kecek kajian bu kareh, suara moyo kareh, sebab mau lahir di Medan, tinggal di Pariaman, ya, darah batak bersambuang bersujadah Pariaman, makanya kareh suara moyo. Tapi aku tak pernah seperti Rasulullah. Kecek Rasulullah datang orang butuh kecek Rasulullah meminta keringanan sembahyang di rumah. Kecek Rasulullah, apakah kau mendengar suara azan? Dengar Rasulullah. Tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu. Orang tua buta tidak dapat keringanan sholat di rumah. Hai kalian para pemuda, sehat, rumah dekat masjid, mobil mewah banyak, motor banyak, kekayaan banyak, tidak ke masjid. Kau lebih buta daripada Abdullah bin Maktum. Rumah bertetangga dengan masjid. Kalau istilah orang tinggal mulumpe, dia lebih tibur saja. Indak jo barang kek. Di riwayat yang lain Rasul menegaskan, aku ingin. Memang Rasulullah berkeinginan, belum dilakukannya, tapi beliau ingin. Apa keinginan beliau? Aku tunjuk salah seorang menjadi imam. Kumandangan qomat, aku tunjuk salah seorang menjadi imam. Dan aku ingin berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati ada laki-laki yang sehat, balik, berakal, masih berada di rumah, sementara masjid telah mengumandangkan qomatnya, mereka masih berada di rumah, aku bakar rumah mereka. Kok nyampang idui awak di masa Rasulullah, baru rumah awak sini. Kok ingatnya ialah lagi ke surau, kok ayahnya lagi surau, anak mudanya, anak lajangnya. Hai pemuda, di mana kalian waktu subuh? Demi pacar namuah pai berjawah-jawah bau hujan-hujan demi pacarnya. Demi Allah,
main game talok sampai malaki subuh, masuk waktu subuh pulang pergi lalok, bukan pergi sembahyang. Abdullah bin Umi Maktum, orang gaib nan butuh, tidak dapat keringanan solat di rumah. Siawak maka benarlah kata Rasulullah, dua solat yang berat bagi orang munafik. Mengaku-ngaku Islam, mengaku-ngaku cinta Allah, cinta Nabi, cinta kitab Al-Quran, tapi berat mendatangi sholat Isya dan subuh berjamaah. Siapa yang tidak mendatangi sholat Isya dan subuh berjamaah, kata Rasulullah, orang munafik. Maka koreksi diri masing-masing. Subuh tadi di mana kita sholat? Setiap subuh di mana kita sholat? Setiap Isya di mana kita sholat? Kalau kita sering meninggalkan masjid ketika subuh dan Isya, ketahuilah ternyata tampang kita ni yang sok soleh, yang sok alim, sok orang Islam KTP, ternyata orang munafik kata Rasulullah. Maka kalau ingin melihat orang Islam hari-hari, lihat waktu salat Jumat keluar orang Islam sadonya ke, yang sembahyang seminggu sekali keluar, yang ke masjid seminggu sekali keluar. Tapi kalau ingin mencari orang beriman, cari waktu subuh. Siapa yang rutin mendatangi sholat subuh berjamaah di masjid ataupun di mushola di surau, itulah orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Mohon maaf, masyaallah muslimin, ayang wa panggaan. Oh, Allah hadiah kekayaan, rumah megah, rumah mewah, kadai banyak di Awu Kuniang. Korun lebih kaya pada awak, tahu diuntuang awak, korun lebih kaya pada awak. Oh, pangkat tinggi, dihormati, disegani. Tahu diuntuang awak, Fir'aun lebih tinggi pangkatnya, tahu diuntuang awak. Ana awak panggaan. Allah memanggil Allah wa subhanallah wa akbar. Allah maha besar. Tidak ada urusan yang lebih besar daripada urusan menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kok dituri kaji ko panjang, kaji ko sebenarnya bisa sampai asar khutbah Jumat ko. Tapi dia waktu Jumat ko banyak jamaah yang menggerutu, ko ustaz ko ndak sunnah ko panjang mana khutbahnya. Kalau untuk kaji tahunya sunnah. Menggerutunya panjang mana khutbah, untuk kaji tahunya sunnah. Ya. Datang seminggu sekali tahunya sunnah itu. Masyaallah muslimin. Maka karena waktu yang singkat ini hanya dua yang baru bisa saya sampaikan dari sekian banyak Tuhan yang batil selain daripada Allah. Fatabi'u ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah kedua ini saya sampaikan satu firman Allah, surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 106. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Allah berfirman yang artinya, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amal perbuatannya? Kata Allah, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amal perbuatannya? Yaitu orang-orang yang sia-sia amal ibadahnya selama hidupnya di dunia, tetapi dia menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Alang kurang diambo, ambulah Islam 7 keturunan, ambulah solat, lah puasa, lah zakat, lah haji, lah kurban, lah umroh, lah cukup sadonya, alang kurang diambo, menurut dirinya lah berbuat sebaik-baiknya. Tapi kata Allah, semua amalnya sia-sia selama hidupnya di dunia,
amalnya sia-sia. Ada orang gaib meninggal umur 80 tahun. Selama 80 tahunnya beribadah, selama 80 tahunnya memeluk Islam, semua amalnya sia-sia. Apa sebabnya? Ayat berikutnya Allah menegaskan, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah dan ingkar terhadap perjumpaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh ingkar ini? Lah tahu di kampung awak di musajid surau ada wiri pengajian, nak tiba ingkar. Di musajid awak mungkin ada wiri seminggu sekali paling tidak. Baranan tiba, sia yang tiba. Orang yang acak nak tiba, orang yang ingkar. Merasa sudah pede, sudah yakin pahalanya sudah banyak dikumpulkannya. Beragama menurut seleranya masing-masing, pandai menyalah-nyalahkan orang lain, pandai menyesat-nyesatkan orang lain, merasa lebih baik dibandingkan orang lain, seakan-akan surga sudah di kapling-kaplingnya sendiri, hanya untuk kelompoknya sendiri. Orang mula berjangkui, anak kurang jangkui, yang mula panjang, mula berjubah, anak kurang lagi, Rasul buat haji, anak kurang lagi. Menurut dirinya, dia telah berbuat sebaik-baiknya. Maka kata Allah, fahabitat amal, maka hapuslah semua amal-amalnya. Semua amalnya hapus, kata Allah. Dan di akhirat kami tidak mengadakan penimbangan terhadap amalnya. Di akhirat tidak ditimbang amalnya. Maka masyarakat muslimin, balasan mereka lah neraka jahanam. Dikarenakan mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai gurau-gurauan dan menjadikan para nabi sebagai gurau-gurauan. Maka harapan hamba semoga masyarakat muslimin dalam khutbah Jumat yang singkat ini dan lewat waktunya sedikit, semoga para jemaah bisa bersabar untuk mengambil hikmah daripada khutbah yang bersampaikan kini untuk kita mengevaluasi, memperbaharui iman dan takwa kita. Benarkah kita hanya bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala? Semoga kiranya kita yang hadir semua hari ini adalah orang-orang yang diterimakan taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya hari ini orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa dirahmati oleh Allah sampai akhir hayat kita. Maka marilah syukuri nikmat ini dengan senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan campakkan rahmat Allah, jangan campakkan hidayah Allah untuk kita senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menghimbau kepada para dulsana sekalian, orang yang baradai, dulsana ambo orang yang baradai, nenek mama alim ulama cerdik pandai jo nanak kemenakan, mari babaliak kita ke surau, babaliak ke surau, ramian surau, ramian surau. Itulah kekuatan umat Islam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima.